Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wani Sarifudin. Di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai metode penelitian secara komprehensif dan sistematis. Baik, langsung saja ke materi metode penelitian. Materi metode penelitian, dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Nah, maksud valid di sini yaitu metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah yaitu bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, sistematis, dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal sehingga dapat dijangkau dengan oleh penerapan manusia empiris. Empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dalam penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Dikatakan valid yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk memperoleh data terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Maka dari itu, data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dilakukan pengujian reliabilitas dan objektivitas. Data yang reliable dan objektif biasanya akan valid. Sebaliknya, data yang valid pasti reliable dan objektif. Lantas, apa itu reliable dan apa itu objektif? Reliable yaitu berkaitan dengan derajat konsistensi atau keajekan data dalam interval waktu dan tertentu. Sedangkan objektif terkait dengan interpersonal agreement atau kesepakatan antara banyak orang. Contohnya, ketika banyak orang yang menyepakati bahwa siswa yang melakukan tawuran sebanyak 100 orang, maka data tersebut bisa dikatakan data yang objektif. Nah, data reliable belum tentu valid, dan data yang objektif belum tentu valid. Untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif dalam penelitian kuantitatif, maka instrumen penelitiannya harus valid dan reliable. Maksudnya, pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar pada sampel yang representatif atau bisa mewakili populasi yang diteliti. Sedangkan untuk penelitian yang benar pada sampel yang representatif, yaitu peneliti harus menjadi human instrumen yang baik, mengumpulkan data secara triangulasi dari berbagai sumber data yang tepat, dan melakukan pengujian keabsahan data. Nah, untuk penelitian kombinasi agar memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif, maka cara yang digunakan adalah dengan menggabungkan cara atau metode yang dilakukan dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Jenis metode penelitian yang sebelumnya pernah dibahas yaitu ada metode penelitian kuantitatif, ada metode survei, juga ada metode eksperimen. Nah, untuk metode survei yaitu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Sedangkan metode eksperimen yaitu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependent atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependent. Nah, agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol. Penelitian eksperimen sering dilakukan di laboratorium.
Berikutnya ada metode penelitian kualitatif, yaitu filsafat pospositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Yang ketiga yaitu ada metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme atau kombinasi positivisme dan pospositivisme. Digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah maupun buatan. Teknik pengumpulan data dan menggunakan teks, kuesioner, dan gabungan. Analisis data bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generasi dan memahami makna. Yang keempat ada metode penelitian deskriptif, yaitu prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu ada metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan yaitu sering disebut juga dengan istilah research and development, atau merupakan jenis penelitian yang umumnya pada digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi proses. Jika digabungkan, pengertian penelitian pengembangan didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Oke, pembahasan metode penelitian secara komprehensif dan sistematis yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 7 menit.